Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yang adalah soal esai. Di sini diketahui sebuah fungsi didefinisikan dengan fx sama dengan 15x min 4x kuadrat min 12. Tentukan A persamaan sumbu simetri, B nilai maksimum dan minimum, C titik puncak atau titik balik. Nah, cara menyelesaikannya adalah pertama yang kita harus lakukan itu menentukan nilai A, B, dan C ya pada fungsi kuadratnya. Berarti di sini kita jawab ya, di sini berarti jawab di sini kan fx sama dengan 15x min 4x kuadrat min 12. Kita tarik garis di sini. Nah, kemudian di sini berarti A-nya adalah koefisien x kuadrat yaitu negatif 4. B-nya itu adalah koefisien X yaitu 15 dan C-nya itu adalah negatif 12. Seperti itu. Nah, kemudian sini kita langsung aja ke rumus yang A. Ya, A itu adalah persamaan sumbu simetri. Berarti A persamaan sumbu simetri sama dengan E rumusnya adalah sama dengan X sama dengan min B per 2 kali A. Itu ya. Berarti B-nya itu udah ketemu tadi. B-nya berapa? B-nya adalah 15 kan. Kemudian A-nya adalah negatif 4. Sehingga kita bisa tentukan di sini. Negatif 15 per negatif 8. Yaitu 15 per 8. Nah ini udah ketemu. Itu adalah nilai X-nya atau sumbu simetri. Yang B itu adalah nilai maksimum atau minimum. Nah ini kita bisa gunakan rumus Y sama dengan min diskriminan dibagi 4 kali A. Di mana nilai sini itu rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C gitu kan. Dibagi 4 kali A. Seperti itu. Nah, kita masukin angka-angkanya di sini. Oke, tadi B-nya berapa? 15, berarti 15 kuadrat. A-nya adalah negatif 4 dan C-nya adalah negatif 12 dibagi 4 kali A, berarti 4 kali negatif 4. Seperti itu ya. Nah, maka didapatlah di sini nanti nilai Y-nya. Jadi Y sama dengan negatif 15 kuadrat kan 225. Kemudian 4 kali 4 berarti 16, min kami jadi plus 16 dikalikan dengan 12 berarti min lagi ya. 16 kali 12 adalah negatif 16 dikali negatif 12 yaitu negatif 192. Gitu kan? Kemudian dibagi berapa? Dibagi negatif 16. Sehingga kita kurangi saja. 225 dikurangi dengan 192 itu adalah 5 kali 2 kan 3. Ya. Kemudian 12 diambil 9. Berarti dapat 3. Berarti ini negatif 33 ya. 33 per negatif 16. Kita lihat di sini negatif 33 per negatif 16. Berarti Y-nya itu adalah 33 per 16. Oke, berarti ketemu nih X-nya, ketemu Y-nya ketemu. Berarti yang C itu adalah titik puncak. Berarti kalau titik puncak itu adalah itu sama dengan apa? X, Y. X-nya adalah sumbu simetri, Y-nya adalah nilai maksimum atau minimum. Sehingga X-nya tadi berapa? X-nya adalah 15 per 8. Gitu kan? Dan Y-nya itu adalah 33 per 16. Nah ini adalah menentukan nilai maksimum titik puncaknya. Ya, baik, kita lanjutkan soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan soal kedua. Tentukan bayangan garis 4x plus 7y sama dengan 0 oleh translasi 21 dilanjutkan lagi dengan 0,5. Berarti ini 2 kali translasi. Ya. Angka pertama kita translasi dulu deh. Misalkan di sini ada titik A. A ini adalah X, Y. Ditranslasikan dengan translasi, di sini translasinya adalah 2 dengan 1. Sehingga A aksen itu adalah X ditambah 2, Y ditambah 1. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak, kita cari ini adalah X aksen, sedangkan ini adalah Y aksen. Sehingga di sini
X aksen sama dengan X plus 2. Maka kalau mencari X berarti X aksen negatif 2. Jadi 2-nya pindah ruas. Atau bisa juga X sama dengan X aksen min 2. Nah, kita ketemu nilai X. Sekarang nilai Y. Berarti kalau di sini Y aksen sama dengan Y plus 1. Sehingga di sini Y sama dengan Y aksen min 1. Jadi satunya pindah ruas negatif. Nah, maka nilai ini disubstitusi. Substitusi kebersamaan, ya kan? Yang di awal tadi, yaitu 4X plus 7Y min 18 sama dengan 0. X-nya kita ganti X aksen min 2. Y-nya kita ganti Y aksen min 1. Itu kan sama dengan 0. Sehingga 4 kali X berarti kan di sini 4X aksen. 4 kali 2 berarti negatif 8. 7 kali Y berarti 7Y. 7 kali min 1 berarti negatif 7. Sama dengan 0. Sehingga di sini 4X aksen ditambah 7Y aksen dikurang 18 dikurangi 7 sama dengan 0. Maka di sini 4X aksen ditambah 7Y aksen min 15 sama dengan 0. Ya. Maka di sini itu kita dibuat lagi di sini X aksennya hilang. Jadi 4X ditambah 7Y dikurangi 15 sama dengan 0. Ini bayangan yang pertama. Ya. Ini bayangan yang pertama. Nah, kemudian kita bagaimana bayangan kedua? Nah, bayangan kedua juga sama caranya, ya. Ini Bapak tandai, ini bayangan pertama sudah dapat nih kita. Yang dicari adalah dilanjutkan dengan 05 kan? Oke. Berarti sini sama juga, misalkan ini ada titik A juga, yaitu X, Y. Kemudian dia direfleksikan dengan pusat 21. Transaksinya 05, maaf, 05. Ini Bapak hapus dulu. Berarti ini translasinya adalah 0 dan 5 ya. Oke, berarti ini translasi di sininya adalah 0,5. Maka A aksennya adalah X tambah 0, Y tambah 5. Jadi kalau gitu X aksen sama dengan X plus 0. Berarti X-nya sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan Y plus 5, maka Y saja adalah Y aksen min 5. Yang ketemu X-nya dan Y. Maka kita substitusi kebersamaan sama yang kedua tadi, yaitu 4X ditambah 7Y min 15 sama dengan 0. Berarti X-nya kita ganti dengan X aksen. Y-nya kita ganti dengan Y aksen min 5, min 15 sama dengan 0. Sehingga 4 kali X berarti kan 4X aksen. 7 kali Y berarti 7Y aksen min 35 dikurangi 15 sama dengan 0. Sehingga 4X aksen ditambah 7Y aksen dikurangi 35 tambah 15 itu adalah 50 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 4X ditambah 7Y dikurangi 50 sama dengan Nah ini ya hasil akhirnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah soal yang ketiga. Oke, soal ketiga adalah persamaan. Nah ini memiliki akar kembang. Tentukan nilai N dengan menggunakan diskriminan. Masih ingat kan diskriminannya? Oke, baik. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, tadi berarti kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia kembar. Artinya memiliki akar penyelesaian sama. Berarti D-nya sama dengan 0. Nah, sehingga di sini rumus D itu adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Ini rumus D. Jadi di sini pada persamaan X kuadrat ditambah 2NX ditambah 3N plus 4 sama dengan 0, berarti di sini A-nya adalah 1.
B-nya adalah 2N. C-nya adalah 3N plus 4. Sekarang pertanyaannya tentukanlah nilai ininya apa, nilai N-nya. Berarti di sini D sama dengan B-nya berapa? B-nya 2. Jadi 2N dikuadratkan. Dikurangi 4 kali AA-nya adalah 1, C-nya adalah 3N plus 4. Berarti 2N kuadrat, berarti ini 4N kuadrat dikurangi 4 kali 3 berarti 12N dikurangi 16. Di sini 0. Nah, ini kan membentuk persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Berarti kita difaktorkan ya. Kita faktorkan persamaannya. Di sini 4N kuadrat min 12N min 16. Nah, ini kita bisa faktorkan dengan cara apa? Ini persamaannya boleh kita sederhanakan. Misalkan ini kita bagi, sama-sama kita bagi 4. Sehingga di sini jadinya N kuadrat min 3N, kemudian negatif 4 sama dengan juga sama dengan 0. Berarti di sini kita cari N plus, itu kan? Berarti N di sini adalah maaf ya, karena dua-duanya min, berarti 12 bagi 4, 3, oke. N kuadrat min 3N min 4. Berarti di sini kita bisa gunakan ini min 4 kali 3, oke, min 12. Kemudian 4 kali 4, yaitu 16 ya. Oh, berarti di sini N-nya adalah min ya, plus 1, di sini plus 4. Min 4 ya, min 4. Oke, berarti di sini Bapak berubah ya ininya. Jadi sini tandanya adalah negatif ya. Oh ya, negatif ya. Di sini harus ada yang min ya. Di sini min. Berarti di sini plus itu ya, berarti benar ya. Oke, berarti N dikali N kuadrat. Jadi 4 itu kan perkalian dari 1 kali 4 ya, atau 2 kali 2. Karena di sini ada negatif 3, maka di sini berarti yang negatifnya lebih besar. Berarti di sini plus 1, yang di sini adalah negatif 4 ya, di sini negatif 4. Oke. Maka di sini kita dapatkan N plus 1 dengan N min 4 sama dengan 0. Oh, ini bukan X, tapi N ya, karena di atasnya N. Berarti sini jadi N plus 1 sama dengan 0, maka N-nya sama dengan negatif 1. Atau bisa juga N min 4 sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan positif 4. Nah, jadi gitu kan, nilai N-nya adalah 4 dan min 1. Atau kebalikannya, negatif 1 dan 4. Nah, itu untuk menjawab soal nomor ketiga. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor keempat. Oke, persamaan nomor keempat sekarang ya. Nah, ini dihapus dulu. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita kecilin. Nah, ini adalah soal nomor kelima. Diketahui segitiga. Nah, ini segitiga ABC dan koordinat A, B, dan C. Tentukan jika segitiga cerminan sumbu X, kemudian dilatasi. Berarti 2 kali ini. Berarti kita jawab di sini, jawab. Titik A itu adalah 12,5. Dia ditranslasi dengan sumbu X. Maka ini A aksen itu adalah, karena ada sumbu X berarti yang berubah adalah nilai Y-nya. Sehingga di sini 12, negatif 5. Kemudian dia dilatasi ternyata. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan skalanya 6. Berarti tinggal kita kalikan. Ini ininya 2 ya, jangan lupa nih tandanya 2. Berarti 12 kalikan 6 dengan negatif 5 kalikan 6.
Sehingga A double aksen sama dengan 72, negatif 30. Nah, sekarang yang B. Nah, titik B di sini adalah 8, negatif 1. Sehingga di sini cerminkan terhadap sub X, ya. Maka B aksen itu menjadi 8 tetap jadinya min jadi plus, ya. Jadi 8,1. Kemudian dia didilatasi dengan pusat 0, kemudian sininya 6. Sehingga di sini B double aksen itu adalah 0 kali, ya, maaf, 0 kali 8. 8 kali 6. 8 kali 6 berarti 48, ya. Jadi 8 kali 6 dikali 1 kali 6. Jadi B double aksen adalah 48,6. Kemudian lagi yang C itu adalah 7,3, ya. Yang C itu adalah 7,3. Kemudian ini sama sumbu X. Oke, ini sumbu X. Kemudian maka C aksen itu adalah 7, negatif 3. Ya, Y-nya berubah. Sehingga di sini kita dilatasi dengan pusat 0,0 dan 6. Maka di sini kita kalikan C double aksen 7 kali 6, negatif 3 kali 6. C double aksen sama dengan 42, 6 kali 3 berarti negatif, ya. Ini berarti negatif, sebentar, berarti ini negatif 18. Ini 42, negatif. Sehingga di sini A double aksen itu adalah 72,30. Kemudian B double aksen itu sama dengan 48,6. Sedangkan yang C double aksen sama dengan 42, negatif, ya. Oke, 42, negatif 18. Ini kok enggak. 42, negatif 18. Oke, ini berarti titik P-nya nih, ya. Titik P-nya kehalangin. Nah, itu adalah pembahasan nomor 5. Oke, Bapak dulu. Nah, yang terakhir adalah pembahasan nomor ke-6. Oke, nomor ke-6 ini soal nomor terakhir. Tentukan koordinat bayangan, ya. Ini ada koordinat bayangan M 3 pada rotasi. Oke. Yang pertama adalah rotasi 90 derajat. Berarti kita jawab di sini. Sekarang titik M itu adalah 3,10. 3,10. Kemudian ini dirotasi dengan pusat 0,0, ya. Kemudian terhadap sudut 90 yang adalah sudut 90. Berarti ini 0,0 dan 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat berarti dia berlawan dengan arah jarum jam, ya. Maka di sini M-nya, M aksennya adalah negatif Y, X. Berarti di sini negatif 10,5. Jadi negatif 10, negatif 10,5. Negatif 10,3, ya. Nah, kemudian kalau M sama dengan 3,10 juga sama, tapi dia dirotasikan dengan pusat 0,0 dan negatif 90 derajat. Maka di sini M aksen itu adalah negatif 10. Berarti Y, min X. Berarti di sini Y-nya adalah 3. Ya, maaf, Y-nya 10, X-nya adalah negatif 3. Kemudian kalau yang 180, sini M-nya yang sudut pusatnya adalah 180, berarti di sini M-nya adalah 3,10 tetap. Kemudian di sininya pusatnya 0,0 dan 180, ya, 180 derajat. Maka di sini M aksen itu adalah dibalik, ya, Y, min X, ya. Jadi kalau misalkan yang 180 dengan negatif 180 itu rumusnya sama, ya. Negatif 80 dengan
yang 180 positif 180 itu sama. Ya, yaitu rumusnya adalah negatif AX, negatif Y. Ya, berarti di sini negatif 3, negatif 10. Nah, inilah jawabannya dari masing-masing pilihan A, B, dan C. Soal. Baik, anak sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Jika ada yang belum dipahami, boleh tanya ke Bapak. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.